Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil mujahidina li'a'lamati kalimatillahi al-'ulya li yawmihim dhaka wa yawmina hadha ila yawmil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah sampai pada malam yang keberapa ya? Ke-10 ke-11 ya, ke-11. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan qiyamul lail dan puasa sampai kita selesai, sampai bulan Syawal 20 hari yang akan datang. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi bukan hudan lil muslimin saja, tapi umat manusia. Dan petunjuk itu jelas, dan Quran bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, antara yang benar dan yang salah, antara yang zalim dan yang adil, antara sinar dan gelap. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menyatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk pada hal yang lebih bernilai, yang lebih baik, yang lebih positif. Itu di surat Al-Isra ayat 8. Kalau tadi di surat Al-Baqarah ayat 84. Saya kesempatan ini di Quran itu ada petunjuk bagi kita. Petunjuk, tapi petunjuk ini di luar umumnya orang. Al-Quran mengkisahkan suatu kisah, dan ini kejadian di luar kebiasaan orang. Itu di surat Al-Kahfi. Tadi Imam membaca surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Ada 3 kisah di situ, tapi yang ingin saya sampaikan satu saja karena waktu. Kisah di surat Kahfi itu ada kisah orang tidur selama 309 tahun turu. Ini kan nggak biasa ini, tapi itu tidur itu. Dan dia merasa tidurnya itu ya paling berapa jam, tapi ternyata 309 tahun. Nah, ini nggak normal nih. Tapi itu ada di Quran. Kisah kedua adalah kisah perjalanan hidup guru dan murid antara Nabi Musa dengan seorang namanya, mestinya bacanya Khodir, tapi orang Indonesia biasanya baca Khidir.
Itu disebut di surat Al-Kahfi. Kisah ketiga adalah kisahnya namanya Dzulqarnain, wa yas'alunaka an Dzulqarnain, yang ditafsiri oleh para ahli sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung. Saya ngambil satu, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya begini, Nabi Musa itu kan gagap. Apa gagap? Bahasa Indonesianya gagap itu ngomong itu nggak lancar bicaranya, karena waktu kecil diberi bawa api sama Fir'aun. Dia kan dipelihara di istana yang pada akhirnya menjadi musuhnya istana. Nabi Musa itu satu ketika dia bersama kaumnya, dia pidato pengajian dalam bahasa sekarang. Udah, dan kebetulan gagapnya hilang. Dilala gagapnya hilang. Bagus ceramahnya. Kemudian diem, ada jamaah tanya. Apa ada yang tanya? Tanya, ya Rasulullah, Nabi Musa saya tanya. Apa? Silakan. Saya ingin tanya, apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih alim dari jenengan, lebih pintar? Nabi Musa jawab sesuai dengan pengetahuan Nabi Musa. Setahu saya tidak ada, memang saya nabinya, saya yang paling pintar. Nah, jawaban itu oleh Allah dianggap salah. Nah, mestinya jawabannya Nabi Musa, karena dia nggak tahu, mestinya jawabannya wallahu a'lam. Gitu mestinya. Karena kena dalam tanda petik kena marah Allah. Ada Musa. Wa kullu dzi ilmin alim. Setiap orang punya ilmu, masih ada yang lebih alim, ada yang lebih alim. Makanya orang perlu kolaborasi ilmu itu, bekerja sama. Setiap orang punya kelemahan, punya kelebihan, maka kerjasama. Nah, akhirnya Allah memberitahu, saya punya seseorang yang tahu, dia itu dapat ilmu dariku. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Saya beri dari Allah sendiri. Wah, kalau begitu saya mau berguru. Lah cari. Dicari. Kelilinglah Nabi Musa bersama Fatahu. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Kahfi bersama Fatahu itu pembantunya, bersama jalan sampai ketemu, disebut Majma'ul Bahrain, bertemunya dua laut. Nah, itu diperkirakan kalau sekarang di Teluk Akabah. Kalau lihat Laut Merah itu kan ada yang ke kanan di peta itu loh, ada yang ke kiri. Yang ke kiri itu menuju Port Said, terusan Suez. Yang ke sana itu sampai ke Israel sekarang. Teluk Akabah Yordania. Ketemu di situ, tapi pembantunya nggak tahu yang dicari apa, itu nggak tahu, nggak diajak kan. Nah, bawa bekal. Bekalnya itu brengkesan. Berarti brengkesan. Brengkesan iwak di brengkes. Mana itu? Saya sekarang sudah capek ini. Saya mau makan ini. Wah, lupa saya. Tadi ketika kita bertemunya dua laut, itu ternyata setelah saya buka brengkesan itu, ucul itu hidup. Ini kan aneh kan? Wis di brengkes sudah mati lama, kok ketika sampai di situ melompat, lari ini ikannya. Kan aneh itu kan? Nggak umum itu. Lah, ini yang saya cari, katanya Nabi Musa.
Ayo balik lagi, balik. Nah, setelah balik ketemu sama orang yang sudah sepuh. Nah, inilah abdun min ibadina. Yang dia oleh hadis Nabi itulah Khidir. Kemudian berdialog. Oh ini berarti itu. Saya, kamu dari mana? Ini jenengan Khidir kan? Loh kok tahu? Loh diberitahu Allah bahwa jenengan itu lebih alim dari saya. Saya mau berguru. Kamu siapa? Saya Musa. Musa siapa? Apa Musa Bani Israel? Nama Musa kan banyak. Musa Bani Israel. Oh iya ya. Saya nggak begitu. Saya ingin berguru. Karena ilmu jenengan, mau kata Allah, saya diberi wahyu bahwa ilmu jenengan jauh lebih hebat dari ilmu saya. Nah, kemudian si Khidir udah bisa. Ilmu kita beda. Yang ilmu Nabi Musa ilmu syariat, ilmu katon. Kalau bahasa sekarang itu ilmu katon, orang tahu ininya. Ilmu saya ilmu gak katon, orang tidak tahu, saya tahu. Gak bisa ketemu ini. Enggak, saya akan berguru. Kalau begitu buat syarat. Kalau mau berguru pada saya, silakan bersama saya nanti. Belajarnya itu jalan-jalan, tapi syaratnya apapun yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, kamu tidak boleh bertanya sebelum waktunya. Nanti waktunya tanya. Nah, berjalanlah. Ini singkat cerita. Itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi itu. Berjalan. Yang hebat-hebat aja lah. Dia itu naik perahu, Pak. Waktu itu belum ada mesin, perahu. Penumpang masuk semua, balang di laut, jalan. Di tengah laut, Nabi Nabi Khidir itu ngambil palu, tok, mau dilukai, dibotori perahunya. Wah, bahaya ini kata Nabi Musa. Ini kalau sampai bocor, tenggelam, wassalam kena ini. Mau di tengah laut ini. Wah, apa? Jangan ini, nanti orang mati semua ini. Nah, saya lihat kan, kamu gak sabar kan? Wah, baru ingat dia. Ingat, oh iya benar. Sudah, nanti saya ceritakan. Tetapi anehnya, walaupun dibolongi, air tak masuk. Nah, ini. Jangan ditiru itu. Engkau jenengan niru, tak niru ini. Nah, ini Nabi Musa juga heran juga ini. Ternyata tidak bocor. Itu pertama. Yang kedua aja lah. Sebetulnya banyak yang lain. Itu banyak di Quran itu berapa kisah anunya. Tapi kita ambil dua. Terus jalan keluar dari laut, sudah ke darat, jalan. Ketemu anak kecil main-main satu koncoan. Langsung Nabi Khidir itu buka pedangnya, pangkal leher, langsung potong leher. Wow, Nabi Musa nggak terima ini. Kamu pidana ini. Potong. Nah, saya ingatkan, kamu kan tidak boleh tanya sampai saya memberitahu. Oh iya. Kalau sekarang saya tanya lagi, kita berpisah. Nah, yang ketiga, peristiwa ketiga, saya teruskan ketiga. Jalan lagi. Ketemu bangunan itu tinggi, doyong, dilihat oleh Nabi Khidir, doyong. Ini bilang ke orang masyarakat di situ, ini doyong, bahaya ini. Bagaimana kalau saya perbaiki? Ya monggo, silakan perbaiki. Tapi anak engkau sih, kau anak ongkos-ongkosan. Jadi perbaiki, minta
supaya dia itu diongkosi karena dia kan tak ada yang kenal. Tidak mau. Kenapa kok orang kok gak mau kan? Paksa aja suruh ini. Kalau jangan diperbaiki, kita ini udah lapar ini katanya gitu kan. Nah, sudahlah nggak apa-apa. Kamu kan nggak boleh tanya. Nah, akhirnya karena dia tidak bisa ketemu, maka tidak bisa sabar Nabi Musa itu baru dia selesai ini. Sekarang hadza firaqu baini wa baini. Ini sekarang kita harus berpisah. Karena ilmumu dengan ilmu saya susah untuk ketemu. Nah, saya ceritakan sekarang yang kamu tanya. Tadi itu perahu itu kan saya bolongi. Itu karena di sini ini raja di situ di pantai sana, kalau ada perahu bagus bisa dipakai, layak pakai, dirampas. Ghosbah, digasap, dirampas. Saya kasihan, dia itu orang nggak punya itu. Kalau dirampas, kehidupannya dari mana dia? Ekonominya dari mana? Oh kalau gitu ya benar jenengannya. Nah gitu kan. Karena buktinya memang tidak tenggelam kan. Oh, kok ditiru? Ya tenggelam temenan. Nah, kemudian yang kedua tadi, loh yang anak kecil itu. Anak kecil itu menurut ilmu yang diberikan Allah pada saya, orang ini bahaya nanti. Berani pada orang tuanya, menyebarkan ajaran-ajaran sesat, membahayakan orang. Oleh karena itu membunuh ini pangkat leher, mati. Itu sebabnya. Oke, bisa terima. Kemudian yang berikutnya itu, yang terakhir yang ini, itu milik bangunan itu milik dua anak yatim. Anak yatim itu punya tinggalan harta di bawah bangunan itu. Allah menghendaki supaya nanti orang itu kan tidak tahu kalau ini roboh, orang itu akan menemukan ini simpanan itu emas itu di bawahnya. Dan nanti dia saya perbaiki, orang tidak tahu tapi keluarganya tahu ada di situ. Nanti untuk biaya anak yatim itu. Jadi saya walaupun tidak dikasih apa-apa, tidak apa-apa. Karena memang Allah sudah memberitahu begini, tidak apa-apa, bantu orang itu. Jadi saya itu membantu. Oh begitu kata Nabi Musa. Itu apa yang dari kisah ini yang harus kita mengambil pelajaran. Yang pertama, guru dan murid, sehebat apapun guru dan murid itu, yang namanya murid itu harus hormat pada guru. Kalau tidak boleh sama guru, ya jangan. Dengan syarat gurunya yang ngerti, lebih ngerti dari muridnya. Jadi guru punya etika, murid punya etika. Nah, kita walaupun, nah itu kalau dihitung secara teori, lebih tinggi mana pangkatnya di sisi Allah, Nabi Musa dan Nabi Khidir? Tinggi mana? Enggak, nah keliru juga. Tinggi Nabi Musa. Nabi Musa itu Rasul dan Nabi. Nabi Khidir itu hanya Nabi saja. Nah, iya kan? Lebih tinggi Nabi Musa maksudnya gitu ya, secara teori ini. Dan Nabi Musa masuk ulul azmi minar rusul, ada 5 Nabi. Tapi walaupun begitu, Nabi Musa mau berguru pada orang yang pangkatnya lebih rendah dari dia. Karena memang ilmunya, dalam ilmu ini dia tidak punya, maka dia harus berguru. Nah gitu loh maksudnya. Jadi kita itu, ilmu kita ini terbatas. Kalau ada orang yang lebih pintar dalam bidang ilmu tertentu, kita belajar. Jangan bergaya gitu. Kita ini nggak bisa semua ilmu. Nah, itu pertama. Yang kedua, orang kalau dalam semua ilmu apapun harus yakin bahwa di ilmu setinggi apapun ilmu kita itu ada yang lebih alim dari kita. Oleh karena itu ketika mengakhiri suatu penjelasan harus diakhiri dengan wallahu a'lam.
Allah yang lebih tahu. Kemudian yang ketiga, kisah ini kalau dikontekstualkan ke sekarang, kita itu kisah ini mengandung arti bahwa ilmu manusia itu punya spesifikasi, punya spesialisasi sendiri-sendiri. Oleh karena itu harus ada kolaborasi ilmu, saling bekerja sama di bidang keilmuan. Itulah petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan petunjuk Al-Quran ini menjadi pandu bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan dunia yang sebetulnya sangat maju sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.